Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Haja Tanima dari Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah paparan materi yang sangat menarik untuk teman-teman semuanya. Kalian penasaran dengan materi apa sih yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Jika kalian penasaran, tetap saksikan dan tonton terus video ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah teori yang menyangkut tentang bukan permasalahan, namun tentang materi yang terkait dengan analisis wacana. Nah, sebelum kita membahas tentang analisis wacana ini lebih dalam lagi, apa sih yang dimaksud dengan analisis wacana ini? Oke. Kita akan membahas ini secara dalam. Analisis wacana ini adalah kajian ilmiah yang mempelajari wacana, yaitu kesatuan makna dan hubungan antar bagian dalam suatu bangun bahasa baik lisan maupun tulisan. Oke, di sini saya akan membongkar satu teori wacana yang menurut seseorang tokoh, yaitu teori wacana menurut Van Dijk. Menurut Van Dijk ini bagaimana ya teori wacana ini? Oke, teori wacana menurut Van Dijk ini menjelaskan bahwa wacana adalah suatu fenomena kompleks yang melibatkan 3 dimensi utama. Di dalam dimensi utama ini yang berisikan teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Van Dijk ini juga menguraikan struktur teks ke dalam 3 tingkatan, yaitu struktur makro yang berisikan tema utama atau topik teks. Yang kedua itu ada superstruktur. Nah, dalam sini juga ada kerangka atau urutan bagian-bagian teks. Nah, yang ketiga itu ada struktur mikro yang di dalamnya itu terbagi bagian terkecil seperti kata, kalimat, dan parafrase. Oke, teman-teman. Dari teori wacana menurut Van Dijk itu tadi, saya akan mengaitkan dan membahas permasalahan yang bertemakan reels dakwah dan metodologi kesalehan cepat saji. Nah, di dalam tema ini saya akan menganalisis hubungan antara kecepatan, konsumsi, dan spiritual digital menggunakan teori wacana menurut Van Dijk ini. Alasan saya menganalisis permasalahan ini bisa kita lihat dalam era digital yang ditandai dalam perkembangan pesat media sosial. Penyampaian pesan dakwah ini mengalami transformasi yang sangat signifikan, terutama melalui video singkat seperti Reels di TikTok, Instagram, maupun di YouTube. Nah, Reels dakwah ini juga menyajikan pesan keagamaan dengan durasi pendek, menyajikan visual yang menarik, dan gaya bahasa yang sangat ringkas. Sehingga mudah untuk dikonsumsi dan dipahami oleh generasi milenial maupun Gen Z yang memiliki gaya hidup yang ingin serba cepat dan serba praktis. Nah, fenomena ini juga melahirkan sebuah konsep kesalehan cepat saji, yaitu praktik yang spiritual, disederhanakan, dan diakses secara instan melalui media digital. Nah, dengan demikian, pembahasan ini juga bertujuan untuk menganalisis secara kritis hubungan antara kecepatan konsumsi media digital, konstruksi pesan dakwah, dan pembentukan spiritual digital kesalehan cepat saji ini dengan melalui analisis menurut Van Dijk yang menghubungkan 3 aspek itu tadi, yaitu aspek teks, kognisi sosial, dan konteks sosial di dalam era media sosial. Selanjutnya itu apa sih
rumusan masalah dari pembahasan ini, yang pertama itu ada hubungan kecepatan spiritual. Nah, di dalam hubungan kecepatan spiritual ini, kita akan membahas bagaimana kecepatan konsumsi Reels membentuk spiritual digital atau kesalehan cepat saji ini. Nah, yang kedua itu di dalam konteksi pesan dakwahnya. Di sini kita akan menanyakan bagaimana pesan dakwah dikonstruksikan melalui teks, kognisi sosial, dan konteks digital itu. Dan yang ketiga itu di dalam implikasi terhadap praktik keagamaan. Apa dampak wacana teks terhadap pembahasan dan praktik keagamaan era digital ini? Ini kita akan memasuki dimensi teks, struktur pesan dakwah dalam Reels. Struktur pesan dakwah dalam Reels ini dalam analisis Van Dijk ini menyoroti bagaimana pesan dakwah dalam Reels yang berdurasi singkat ini disusun secara padat dengan diksi atau dengan gaya bahasa yang modern, ringkas, serta menarik untuk audiens mengonsumsi media cepat dan singkat ini. Nah, langsung saja masuk ke tingkatannya, yaitu ada 3 pembahasan. Yang pertama itu ada tingkat makro atau tema utama. Di dalam tingkat makro ini, Reels dakwah biasanya mengangkat tema-tema universal seperti pentingnya bersyukur, berdoa, menjaga sholat, atau nilai-nilai moral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari para penonton. Nah, tema ini juga dipilih dengan pilihan yang strategis agar responden itu sesuai dengan kebutuhan spiritual para audiens digital gitu. Lanjut, itu ada superstruktur atau kerangka teks. Nah, di sini video dirancang dengan struktur yang jelas, pembukaan yang menarik, pesan inti yang padat, serta penutup yang mengajak tindakan ke yang positif. Yang ketiga itu ada struktur mikro atau kata dan frase. Nah, di sini penggunaan bahasa yang sederhana namun bermakna, sering diselingi dengan visual memukau seperti kutipan ayat Al-Quran atau hadis, dan juga ditemani dengan musik latar yang memperkuat pesan spiritual. Setiap kata dipilih untuk memaksimalkan dampak dalam waktu yang terbatas ini. Berikutnya itu ada dimensi kognisi sosial, ideologi, dan pengalaman pembuatan pesan. Di sini dimensi kognisi sosial ini memperhatikan bagaimana pembuatan dakwah memikirkan dan mengemas dan membingkai pesan dakwah sesuai dengan ideologi dan pengalaman spiritual mereka, serta mempertimbangkan karakteristik audiens digital yang mencari kesalehan praktis dan instan. Di sini ada 2 bagian, yaitu perspektif pembuatan pesan. Di sini pembuatan dakwah memahami bahwa audiens menilai Gen Z memiliki perhatian yang terbatas dan preferensi untuk konten yang mudah dicerna. Mereka juga mengemas pesan spiritual dengan cara yang relevan dengan hidup digital yang menggunakan referensi budaya populer dan menyesuaikan tone dengan ekspektasi audiens. Nah, ideologi yang mendasari adalah seperti bahwa dakwah harus etis sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang singkat. Selanjutnya itu ada adaptasi dengan audiens digital. Nah, di sini pembuatan pesan mempertimbangkan bahwa audiens digital ini mencari solusi cepat untuk pertanyaan spiritual mereka. Di sini juga mereka merancang konten dengan konten yang memberikan jawaban yang instan, menginspirasi, dan dapat langsung diterapkan dan divalidasikan spiritual yang cepat. Strategi ini juga menciptakan siklus konsumsi yang berkelanjutan di mana audiens harus kembali untuk mendapatkan dosis spiritual harian melalui Reels dakwah yang baru gitu. Nah, selanjutnya itu ada dimensi konteks sosial, media digital, dan generasi muda. Nah, di sini dimensi teks ini dalam analisis Van Dijk ini menyoroti bagaimana pesan dakwah dalam Reels yang berdurasi singkat disusun secara padat dengan diksi dan gaya bahasa yang modern, ringkas, serta menarik untuk
menarik perhatian audiens yang konsumsi medianya cepat dan singkat gitu. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu ada karakteristik media digital, kebutuhan generasi muda, atau fenomena kesalehan cepat saji ini. Yang pertama itu karakteristik media digital itu seperti platform di TikTok ataupun Instagram maupun YouTube menciptakan ekosistem di mana bersaing untuk perhatian para penonton gitu. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan generasi muda. Nah, di sini generasi digital mencari spiritual yang praktis dan tidak mempermalukan komitmen jangka panjang yang rumit gitu. Nah, yang ketiga itu ada fenomena kesalehan cepat saji. Nah, di sini munculnya fenomena di mana kesalehan atau diresepsikan sebagai produk yang dikonsumsi secara instan melalui media digital itu. Selanjutnya itu ada kecepatan dan konsumsi. Nah, di sini dampak kecepatan dan konsumsi di dalam Reels ini sangat signifikan terhadap cara pesan spiritual yang diterima dan dimaknai oleh para penonton atau audiens. Kecepatan ini juga mengubah esensi pengalaman keagamaan. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu ada durasi singkat. Nah, di durasi singkat ini video berdurasi singkat atau beberapa detik dengan visual menarik dan pesan mudah untuk dicerna. Selanjutnya itu ada instant gratification. Nah, di sini penonton memperoleh pesan cepat tanpa waktu lama untuk merenung atau refleksi yang mendalam agar mereka mencerna pesan itu tidak menggunakan waktu yang lama. Selanjutnya itu ada efisiensi spiritual. Nah, di sini efisiensi spiritual ini merubah dari pengalaman mendalam menjadi konsumsi pragmatis yang cepat dan efisiensi. Nah, selanjutnya itu ada transformasi praktik keagamaan. Nah, di sini ada 3 bagian, dari fisik ke digital, visual dominan, dan konflik nilai. Nah, di sini dari fisik ke digital itu apa sih yang dimaksud? Itu itu adalah interaksi keagamaan beralih dari pengalaman fisik ke digital yang individualistik. Selanjutnya itu ada visual dominan. Nah, di sini konten yang mengandalkan visual yang kuat dan pesan mudah dimengerti untuk menarik perhatian terutama generasi muda. Selanjutnya itu ada konflik nilai. Nah, budaya konsumsi impulsif bertentangan dengan nilai spiritual tradisional yang menekankan kesabaran dan refleksi itu. Selanjutnya itu ada karakteristik Reels dakwah. Nah, di sini ada 2 karakter, yaitu format konten dan platform utama. Nah, di dalam format konten ini berisikan kutipan Al-Quran dan hadis, visual yang memukau dan menarik, serta ustadz atau ustazah atau penceramah yang populer. Tips spiritual ini praktik dalam hitungan detik. Gitu. Selanjutnya itu ada platform utama seperti Instagram, Reels, TikTok, atau YouTube. Akun yang saya ambil yaitu ada 2 akun. Contohnya itu ada Reels Dakwah ID yang ada di dalam Instagram, dan yang kedua itu ada Edi Hermawan di TikTok. Nah, kontennya itu pun juga berisikan motivasi spiritual dan bermoral gitu. Makanya saya sering katakan para ayah ngaji yang benar minimal Fatihahnya. Nanti begitu anak mulai baca, Fatihahnya usahakan dari antum. Sehingga ketika dia sholat, bacaan yang antum ajarkan itu terbawa terus dalam sholat selama hidupnya. Kalau kita meninggal dunia duluan misalnya, insya Allah cahayanya ngalir terus karena dibaca terus oleh anak. Tenang kan di hadapan Allah itu. Gimana kalau ditanya, fulan, saya titipkan itu anak kepada dirimu bukan pada ayah yang lain. Kamu ajarkan apa? Bangga antum jawab. Ya Allah, kalimat pertamanya saat memujimu, Engkau maha tahu, aku yang telah mengajarkanmu. Kalau telat pada anak, cucu, upayakan antum kakeknya ajarkan. Ya, jadi kalau bapaknya belum hafal Quran, anaknya belum, cucunya. Contoh studi kasus dakwah yang berkelanjutan itu tadi, saya mengambil dari akun TikTok Edi Hermawan yang menyajikan contoh menarik dari fenomena Reels dakwah. Di video Edi ini adalah bagian dari video bagian nomor 1033. Nah, di sini menekankan pentingnya pengajaran pengajaran dari ayah ataupun kakek terhadap anak yang mengajarkan bacaan Al-Quran sejak dini, khususnya surah Al-Fatihah, agar terbawa dalam ibadah sholat sepanjang hidup anak tersebut. Nah, di sini juga video dakwah ini menekankan pengajaran Al-Quran sejak dini, khususnya
surat Al-Fatihah sebagai warisan spiritual berkelanjutan kepada yang berbeda dengan kesalehan cepat saji yang instan, serta pesan ini juga menganjurkan kesalehan terhadap hal yang mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, analisis kecepatan konsumsi dan spiritual terhadap contoh konten Reels dakwah itu tadi. Nah, kecepatannya ini berproses bertahap, bukan instan. Di sini proses pembelajaran yang tidak terburu-buru sejak dini agar anak-anak menguasai bacaan dengan baik dan menyeluruh. Selanjutnya itu ada konsumsi. Nah, dari konsumsi ini dari dangkal menjadi bermakna. Maksudnya itu, jika pesan yang disampaikan secara konsisten dan berkelanjutan, konsumsi digital ini dapat memperkuat nilai-nilai agama secara mendalam agar anak menyesuaikan bacaan dengan baik dan menyeluruh. Selanjutnya itu ada spiritualitas digital. Di sini transfer nilai jangka panjang. Nah, transfer nilai jangka panjang ini maksudnya itu media digital sebagai sarana transfer nilai keagamaan jangka panjang, bukan sekedar inspirasi sesaat atau juga konten permukaan saja gitu. Jadi anak-anak itu memiliki inspirasi jangka panjang untuk kedepannya. Selanjutnya itu ada metodologi kesalehan cepat saji. Nah, di sini wacana Reels dakwah membentuk narasi bahwa kesalehan adalah produk yang mudah diperoleh dan dikonsumsi. Metodologi ini juga menormalkan pemahaman bahwa kesalehan tidak perlu berproses panjang, cukup diakses lewat konten pendek yang mengunggah dan mudah dicerna. Juga ada implikasi dan refleksi kritis. Yang pertama itu ada penyederhanaan makna. Yang dimaksud dengan penyederhanaan makna ini kecepatan atau kemudahan akses, kemungkinan penyebaran pesan, tetapi juga berpotensi menyederhanakan makna spiritual yang reflektif dan intens. Selanjutnya itu ada perubahan praktik keagamaan. Di sini perubahan praktik keagamaan ini, keagamaan wacana ini membangun mindset dan praktik keagamaan yang lebih pragmatis sesuai budaya konsumsi digital yang cepat dan visual. Selanjutnya itu ada yang terakhir, pentingnya kedalaman. Apa sih yang dimaksud dengan pentingnya kedalaman? Nah, pentingnya kedalaman ini yaitu kritik dan solusi muncul melalui konten yang menekankan kesalehan bertahap dan mendalam sebagai upaya untuk mempertahankan kedalaman spiritual itu. Selanjutnya, keseimbangan dalam dakwah digital. Nah, di sini sebelum kita melakukan dakwah digital ini, kita perlu melakukan tahapan yaitu menarik minat, warisan berkelanjutan, kedalaman pesan, atau interaksilisasi nilai yang mendalam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menarik minat ini? Menarik minat ini juga itu gunakan visual yang menarik dan format singkat untuk menjangkau audiens yang luas gitu. Nah, di sini juga ada kedalaman pesan. Kedalaman pesan ini juga dimaksud dengan pertahankan esensi spiritual yang dalam dan bermakna dalam setiap konten yang dibuat. Gitu. Selanjutnya itu ada warisan berkelanjutan. Di sini warisan berkelanjutan ini menciptakan konten yang berkelanjutan untuk kedepannya. Selanjutnya itu ada internalisasi nilai. Di sini bangun spiritualitas yang terinternalisasi melalui pembelajaran sabar dan konsisten. Oke, yang terakhir itu yaitu kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan bahwasannya Reels dakwah membentuk realitas baru kesalehan yang menggabungkan kecepatan konsumsi digital dengan spiritual yang disederhanakan dan menciptakan metodologi kesalehan cepat saji yang melalui analisis wacana pandik. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana pesan dakwah yang dirancang secara strategis dengan teks padat disesuaikan dengan ideologi pembuat dan karakteristik audiens digital. Nah, dan juga Reels dakwah bukan hanya media penyampaian pesan agama, tetapi juga konstruksi sosial budaya baru dalam praktik religius era digital yang memerlukan refleksi kritis untuk menjaga kedalaman spiritual di tengah budaya konsumsi serba cepat pada saat ini. Nah, di sini juga tantangannya itu ada dakwah digital perlu menyeimbangkan antara
menarik minat pengguna dengan kedalaman pesan agar tidak kehilangan esensi spiritual yang bermakna dan berkelanjutan. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pemaparan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like dan komen beserta share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you for watching semuanya.